Bapaknya yang baju merah dari mana? Wonosobo Pak. Dari Wonosobo. Bapak siapa? Nuryanto. Bapak Nuryanto Wonosobo. Wonosobonya mana? Wonosobonya Garung, Singkol. Garung. Garung kan kecamatan. Kecamatan Garung. Gimana? Tuh ini. Tidak pernah itu. Iya. Tuh. Iya. Berdua nih. Sederek nopo? Iya. Terus sederek. Maksud laku sareng. Iya. Awal nopo sampun nglampahi dasar dari rumah, Sampun lampai. sampun nglampahi dasar dari rumah. Nyimak kula teng YouTube. Iya Pak. Kalau masnya yang di pojokan sana ingin mempelajari apa lagi mas? Boten Pak, niku netang griya waktu niku kan sedikit Pak. Badhe nguasi Mateng ada kesibukan kerja enten Pak. ya bagus lah. Terutama tentang menikmati rasanya kelakuan itu agak unik ya, unik sekali. Untuk yang lain, apa ada yang mengalami kesulitan di dalam patrap samadhi atau ketika menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang, ada nggak yang mengalami kesulitan? Kalau ada, coba di bagian mana kesulitannya? Rasa sakit doang, Hah? rasa sakit doang kami ketika sama Itu sih bukan kesulitan, itu proses itu. Kesulitan itu membuat panjenengan bingung, nggak ngerti, nggak paham harus bagaimana. Nggak ada nggak? Nggak ada. Kalau ini Pak, memikirkan jati diri ini kadang putus nyambung. Itu bukan dizikirkan, itu cukup diingat. Jati diri itu bukan zikir, jati diri itu kesadaran. Jati diri itu kesadaran, bukan zikir, bukan wirid ya. Jadi bukan diingat-ingat berapa saya hari ini, bukan seperti itu. Jati diri itu perlu diingat. Nah, ingat ini kan kaitannya dengan kesadaran. Misal contoh merokok, batang pertama disempurnakan, batang kedua merokok kedua kalinya maksudnya lupa, berarti lupa jati diri nih, gitu loh, berarti ini lupa jati diri nih. Kalau ingat terus jati diri berarti kan sadar tuh, nggak ada lupanya, bahkan sudah manula sekalipun tidak akan lupa, karena jati diri ya darah daging kita sendiri lah. Bagaimana bisa lupa itu bagaimana? Makanya diperlukan kegiatan atau praktek menikmati rasa kelakuan yang dilakukan. Nah itu kalau diistilahkan secara awam berarti kan membuang lupa, itu kan sama dengan membuang lupa kan, berusaha untuk selalu ingat. Nah itulah yang disebut sebagai kesadaran kontinu, kesadaran yang tidak ada putusnya, kesadaran yang terus
terus unlimited. Lah sedangkan istilah semua kelakuan, nah ini yang dimaksud universal, tidak milih-milih. Jadi rasanya rasa enaknya kelakuan saja. Kalau rasa dari kelakuan itu tidak enak, tidak mau, namanya nggak universal. Universal itu apapun rasa yang dilahirkan oleh kelakuan kita atau yang dimunculkan oleh kelakuan kita, nah itu kita nikmati, enak atau tidak enak. Nah itu rumit, makanya perlu latihan. Nah latihannya 4 hari 4 malam berturut-turut itu sudah saya anggap sudah lebih dari cukup. Itu latihan 4 hari 4 malam seperti itu sudah lebih dari cukup. Nanti ke-5 harinya itu udah lihai itu ya, selama 4 hari 4 malam latihan seperti itu, dengan 5 hari 6 harinya kan udah lihai ke sana. Kalau 4 hari 4 malam ini maksimal. Kalau 4 hari 4 malamnya nggak maksimalnya, nanti ke-5 harinya ya podo baik. Makanya saya selalu memberi motivasi bersungguh-sungguh, berhati-hati. Karena apa? Karena waktu 4 hari 4 malam untuk yang sudah menyelesaikan dasar dari rumah itu udah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Nah kalau 4 hari 4 malam ini tidak maksimal ya nanti 5 harinya, apalagi sampai sudah pulang ke rumah kan. Kalau di rumah kan udah nggak ada yang mengingatkan, udah susah lagi. Kalau belum lihai di situ, kalau belum ahli di situ. Latihan 4 hari 4 malam secara kontinu, secara terus-terus, artinya bersungguh-sungguh di situ, berhati-hati di situ. 5 hari 6 hari dan seterusnya udah lihai di situ, udah ahli di situ. Tapi kalau 4 hari 4 malam ini tidak maksimal ya 5 hari 4 hari apalagi sudah pulang ke rumah ya kobol-kobol jenengan. Makanya motivasi dari saya bersungguh-sungguh dan berhati-hatilah. Bersungguh-sungguh ketika melakukan patrap samadhi, berhati-hati ketika menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Modalnya cuma itu aja. Ketika patrap samadhi kita bersungguh-sungguh. Ketika menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kita berhati-hati. Karena apa? Karena dalam satu pergerakan itu banyak yang kita lakukan. Satu pergerakan itu banyak. Misal contoh, tangan kanan nyepit rokok nih, tapi tangan kiri udah nganu wedang ya. Atau tangan kanan jepit rokok tapi kakinya bergerak semuanya. Nah, ini udah banyak kelakuan dalam satu pergerakan itu. Namanya dibutuh kehati-hatian di situ. Jenengan duduk satu tempat, tapi berapa kelakuan yang panjenengan gerakan? Ada banyak. Jepit rokok aja ini banyak sekali kelakuannya. Ada yang kelakuan masuk ke mulut, ada yang ngetak ke asbak, ada yang di sini. Ini harus ternikmati semua kesadarannya. Kesadarannya harus ternikmati semua. Maka kalau kita punya gerak-gerik, kesadaran gerak-gerik bahwa itu terfokus ke Romo, apa terlalu ini gitu apa? Maksudnya Maksudnya kita gerak ide kita adalah dengan Romo gitu, Romo yang menggerakkannya gitu. memangnya ada pergerakan yang bukan digerakkan oleh Romo. Ya, maksudnya kita punya kesadaran seperti itu apa? Ini Ya itu Ya, bagus, bagus. tapi itu kan bukan kelakuan. kesadaran kita bahwa kita itu suatu perkara itu ya Romo lah yang
menggerakkan gitu. Itu soal kesadaran. Iya, Tapi yang saya maksud bukan itu. bukan itu ya. Bukan. Menikmati Menikmati rasanya rasanya kesadaran itu. itu tadi. Kalau berbicara kesadaran berarti menikmati rasanya kesadaran. Walaupun kita punya prinsip seperti itu gitu. Nah, iyalah, ketika punya prinsip seperti itu rasanya bagaimana? Nah itu yang kau nikmati. Iya, Ketika saya punya prinsip seperti itu rasanya nggak enak, ya berarti nggak enak itu dinikmati. Ketika kita punya prinsip seperti itu rasanya enak. Nah enaknya itu loh yang dinikmati, bukan kesadarannya. Kalau kesadaran nggak perlu di itu ini. Kalau kesadaran nggak perlu di itu ini. Lalu kesadaran itu sudah jadi, memang dari sananya seperti itu. Jadi nggak perlu diotak-atik. Hanya saja rasanya kesadaran ini kan banyak, bergantung kesadarannya ini mengarah kemana kan gitu. Kesadarannya ini mengarah kemana. Nah kalau kesadarannya mengarah ke ayam, tentu rasanya katakanlah. Tapi kalau kesadarannya mengarah ke wanita cantik, beda kan? Rasanya beda kan? Itu tuh yang dinikmati itunya. Bukan arah kesadarannya, bukan kesadarannya, tapi rasa yang dilahirkan oleh kesadaran itu tadi, atau rasa yang ditimbulkan oleh kesadaran itu tadi. Nah, itu rumit itu. Tapi itu paling sederhana, ya. Tapi itu paling sederhana. Nah, kalau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, kepada apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, yang aslinya, jika menggunakan metode religi, maka kelakuan untuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, kepada apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, metode religi, membaca doa setidak-tidaknya itu ribuan kali, sekali duduk itu pun dalam keadaan lapar atau berpuasa atau tirakat, dan menahan kantuk yang teramat sangat berat. Nah, ini kalau yang seaslinya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, yang saya motivasikan ini kan saya sederhanakan nih. Kalau yang aslinya, jika secara religi duduk ini tidak bisa bergeser, duduknya ini tidak bisa bergeser, sekali duduk sampai selesai harus tetap seperti itu, dalam keadaan menahan lapar yang teramat sangat. Berarti di sini kan membutuhkan tirakat atau puasa berhari-hari nih, dan menahan kantuk yang teramat sangat, berarti kan harus menolak tidur nih berhari-hari lamanya. Dan bacaannya satu tapi diulang-ulang hingga ribuan kali. Itu secara religi. Nah kalau secara keilmuan sama duduk di satu tempat tanpa goyang, membaca satu bacaan berulang-ulang kali tanpa dihitung berbulan-bulan lamanya, atau bertapa. Nah, secara religi maupun secara keilmuan, duduk dalam waktu yang sangat lama ini akan mengalami banyak proses di situ. Mulai dari capek, digigit nyamuk, kalau yang bertapa didatangi kalajengking atau dihubung nyamuk, atau didatangi ular atau celeng, itu semuanya rasanya dinikmati gitu. Nah, jadi tidak diapa-apain.
rasanya itu dinikmati ketika, kalau bahasa religinya kan wirid atau dzikir, ketika dzikir atau wirid kan kaki, nah, ya kan? Mana lapar lagi, mana kan, itu semuanya dinikmati rasanya. Ketika kedatangan kaki capek, ada rasa lapar, ada rasa kantuk. Nah, gimana menikmatinya? Capek, lapar, ngantuk, digigit nyamuk lagi, ayo. Semuanya tidak bisa terlewat rasanya untuk dinikmati. Satu misal, itu kan tidak bisa sekali berhasil, makanya dibutuhkan berhari-hari sampai berhasil. Itu sampai berhasil. Satu misal, sehari semalam ini saya hanya berhasil menikmati rasa lapar saja, rasa kantuk saya gagal. Plus ketika digigit nyamuk juga saya gagal. Nanti dilanjutkan besok lagi, nanti meningkat sampai seluruh rasa itu ternikmati semua. Nah baru tafakurnya berhasil, baru bertapanya berhasil. Jadi sistem menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang saya motivasikan itu karena saya sederhanakan, tapi jangan dianggap remeh, itu karena saya sederhanakan. Dan sepertinya baru wong edan bagu yang berani menyederhanakan cara menggapai matahari di langit. Sepertinya baru wong edan bagu yang berani menyederhanakan atau menggampangkan cara menggapai matahari di langit. Itu rumit itu, makanya dibutuhkan kehati-hatian. Sebab satu gerakan kita itu memiliki banyak kelakuan dan pasti rasanya berbeda-beda itu. Ketika menyentuh rokok beda rasanya, ketika menyentuh gelas beda rasanya, ketika mengayunkan rokok ke mulut beda rasanya, ketika mengayunkan rokok ke asbak juga beda rasanya. Nah, ini jangan harus jenengan kuasai di sini, harus ahli jenengan di sini. Nah, kalau panjenengan sudah ahli di sini, apapun itu tidak perlu bicara. Apapun itu tidak perlu bicara. Berkehendak jadi, berkehendak jadi, berkehendak jadi. Karena apa? Karena terlatih di situ. Nah, itulah yang dimaksud fokus. Aslinya itu begitu, fokus itu. Nah, secara spiritual hal ini pelatihannya. Nah, kalau spiritual ini kan tidak harus tirakat, tidak harus puasa, tidak harus bertapa. Spiritual itu ya, karena spiritual itu adalah metode melatih diri untuk bisa menuju satu titik. Nah, tidak buyar, dirinya tidak buyar, dirinya bisa menuju satu titik. Nah, secara spiritual, nah ini biasanya dilakukan, pelatihannya itu dilakukan oleh orang-orang yang ingin menguasai ilmu sulap biasanya. Ya. Nah, caranya duduk diam, tidak goyang. Sama seperti metode religi, sama seperti metode keilmuan tadi, sama. Hanya saja prakteknya yang tidak sama. Nah, kalau yang ini tidak menggunakan bacaannya, tidak menggunakan bacaan, tapi menggunakan cakra otak. Jadi cakra otaknya digunakan untuk menyaksikan satu titik saja. Nah, supaya lebih gampang dengan menggunakan metode meletakkan lilin di depan atau lampu di depan atau sesuatu di depan dan kita tatap. Nggak bisa berkedip tuh, tidak boleh berkedip, melotot itu sampai kalau yang nggak mampu, kalau masih awal-awal baru belajar dasar-dasarnya itu sampai ngalir darah dari mata, itu ngalir darah, sudah bukan air mata lagi yang keluar, kan perih itu. 1 menit melek gitu aja perih kan, keluar air mata, apalagi sampai berjam-jam. Nah, kalau perhatian diri ini terhadap lilin,
tidak terpengaruh oleh apapun, nah berarti berhasil. Ketiga-tiganya tidak gampang kan? Yang aslinya mending menikmati rasanya saja. Itu seaslinya seperti itu. Namun intinya adalah kebajikan, intinya adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Entah itu metode religi, metode keilmuan maupun metode spiritual, sama-sama intinya adalah kebajikan. Sama-sama intinya adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Bahkan secara spiritual sekalipun. Kenapa metode spiritual yang barusan saya uraikan kok termasuk itu adalah perbuatan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo? Dikarenakan tidak ada sesuatu apapun yang tidak ingin diperhatikan oleh manusia itu. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak ingin diperhatikan oleh manusia hidup. Artinya apapun itu kan ingin diperhatikan oleh manusia hidup. Saya meletakkan lilin di depan saya dan saya memperhatikan hanya lilin itu. Oh, lilin ini bahagia banget karena mendapat perhatian khusus dari manusia hidup. Berarti sudah melakukan kebajikan kan? Atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Seperti itu. Tapi perlinangan darah dalam pelatihannya sebelum jadi, sebelum berhasil, jika terlalu lama tidak mengedipkan mata, itu darah yang akan keluar. Ya, kalau terlalu lama tidak mengedipkan mata karena saking inginnya menguasai ilmu sulap, katakanlah, kan semangatnya full tuh, itu bisa meneteskan air mata. Yang keluar setelah air matanya kering habis, ganti air darah yang keluar. Nah, sedangkan diamnya semua proses tadi itu hanya untuk mencapai diam saja. Nah, hanya untuk bisa mencapai diam. Bukan apa-apa, hanya diam. Hanya diam. Kenapa dan mengapa diam kok harus dicapai dengan sebegitunya? Ya, hanya diam kok harus dicapai, harus digapai, harus diusahakan dengan sebegitunya tadi kan? Secara religi seperti itu, secara keilmuan seperti itu, secara spiritual seperti itu. Dikarenakan tidak ada satupun sesuatu yang lebih baik mengenal diri kita selain hidup kita. Kalau berbicara cinta, tidak ada sesuatu apapun yang mencintai diri kita melebihi cintanya hidup kita. Berbicara kasih, tidak ada. Berbicara sayang juga tidak ada yang melebihi kasih sayangnya hidup terhadap diri kita. Kalau berbicara tentang perkenalan, yang lebih mengenal diri kita hanya hidup kita. Berbicara pengertian, yang lebih mengerti tentang diri kita hanya hidup kita. Berbicara pemahaman, tidak ada yang melebihi pemahamannya hidup kita terhadap diri kita. Berbicara pengetahuan, tidak ada. Pokoknya yang hafal seluk-beluk jiwa raga kita ini adalah hidup kita.
Untuk itu diperlukan diam. Sebab untuk menguasai, untuk menanggung jawab jiwa raga kita ini, hidup tidak butuh bantuan dalam bentuk apapun, dalam jenis apapun. Kalau kita tidak diam, dia yang akan diam. Jadi kesimpulannya, tentang apapun itu, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih hebat dari hidup. Bahkan tentang ilmu, tentang religi, tentang spiritual, tidak ada pengetahuan, pemahaman dan pengertiannya yang melebihi hidup. Makanya hidup perlu dicapai. Jangankan yang lain. Tuhan ada di mana, Tuhan seperti apa, yang tahu hanya hidup. Bukan yang lain, bukan ilmu, bukan kesaktian, bukan kanuragan, bukan harta benda dan lain sebagainya, bukan. Namun sayang, selama ini setiap orang yang berhasil mencapai tingkatan itu, entah itu secara religi, entah itu secara keilmuan atau secara spiritual, ketika berhasil mencapai itu, dianggapnya itu adalah arwahnya para wali-wali, arwahnya para leluhur, arwahnya para nabi-nabi atau orang-orang sakti yang dulu-dulu. Padahal itu hidupnya sendiri. Semisal contoh, secara religi dikarenakan ingin mempunyai ilmu agama yang mumpuni, yang memberitahu tentang agama secara detail, itu adalah hidupnya sendiri. Bukan arwahnya nabi, bukan arwahnya wali-wali atau orang-orang sakti zaman dulu. Secara bertapa, secara keilmuan, misal melakukan pertapaan karena ingin menjadi dukun, yang memberitahu, yang mengajari seseorang itu bisa menyembuhkan penyakit ini, bisa sakti mandraguna, itu yang ngajari hidupnya sendiri. Bukan arwahnya leluhur-leluhur yang sakti, bukan arwahnya para wali, bukan arwahnya para nabi. Secara spiritual juga sama. Yang menjadikan pesulap-pesulap itu bisa merubah kertas menjadi uang, daun menjadi uang, memasukkan manusia ke dalam kotak kemudian hilang dan berpindah tempat, itu yang ngajarin bukan Master Nostradamus, tapi hidupnya sendiri. Ketika dia berhasil mencapai itu di saat latihan. Nah, selama ini banyak yang salah paham di sini, salah anggapan di sini. Padahal itu hidupnya sendiri. Nah, karena itu hidup kita ini mendapat julukan guru sejati. Kenapa semua itu terjadi? Dikarenakan seluruh metode tadi tidak diawali dengan pengetahuan mengenal diri. Sehingga tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui apa itu kesadaran. Hebatnya lagi, hidup kita, ketika dalam mencapai sesuatu, ketika di dalam mencapai sesuatu, saya sangat ngefans sama Sunan Kalijogo, hidup kita bisa menjadi Sunan Kalijogo. Karena apa? Karena saya ngefansnya ke dia. Kenapa hidup kita melakukan itu? Sebab kalau hidup saya menjadi hidup saya sendiri, saya tidak yakin, tidak percaya, tidak pede.
Agar supaya saya yakin apa yang saya capai bisa berhasil, makanya hidup saya menjadi sosok Sunan Kalijaga. Agar supaya yakin saya muncul, PD saya muncul. Ada yang melebihi cinta kasih sayang, ada yang melebihi itu. Demi keberhasilan jiwa raga hidup kita rela mewujudkan apa yang menjadi angan-angan kita. Itu loh guru sejati. Untuk bisa mencapai hidup, untuk bisa mencapai guru sejati, kita harus telanjang, melepaskan semuanya, meninggalkan semuanya. Kalau punya ilmu, ilmu pun ditanggalkan. Karena apa? Karena apapun itu tidak ada yang bisa melebihi hidup. Jadi percuma. Hanya mempersulit saja. Hanya akan mempersulit saja. Dan tidak ada yang bisa melebihi hidup. Nah, ketika seseorang ini asli sebagai manusia hidup, apapun itu akan terhisap. Apapun itu akan terhisap. Karena ada 3 magnet yang luar biasa di dalam diri manusia, yaitu otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat ini hanya akan berfungsi sebagaimana mestinya jika manusia itu asli sebagai manusia hidup di dunia ini. Nah, terus manusia yang asli sebagai manusia hidup di dunia ini tuh manusia yang seperti apa dan manusia yang bagaimana? Manusia yang bisa menikmati rasanya seluruh pergerakan dan pergerikan hidup. Maka ada istilah ojo pisan-pisan ngaku urip yen ora bisa ngrasakake uripe. Sebab yen ora bisa ngrasakake uripe iku dudu wong urip ananging mayit urip. Arti maksudnya jangan sekali-kali mengaku manusia hidup kalau tidak bisa merasakan hidupnya. Sebab kalau tidak bisa merasakan hidupnya itu bukan manusia hidup, melainkan mayat hidup. Lah banyak ini mayat hidup ini. Sebab karena itu motivasi yang saya berikan selama panjenengan gembleng adalah diam ketika patrap samadhi. Dengan diam berarti kita sudah berserah diri kepadanya. Dengan diam berarti kita sudah menerima apapun kehebatan dia. Dan mempersilahkan dia, mengamini dia, mengiyakan dia. Lah, manusia hidup yang benar-benar manusia hidup, nah ini makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Kenapa dikatakan makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya? Karena manusia hidup yang asli, yang sesungguhnya adalah gambaran kenyataan wujud Tuhan. Jadi tidak lucu. Tidak lucu kalau sampai tersentuh masalah. Tidak lucu kalau sampai mengalami tidak bisa, tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti. Enggak lucu.
sampai mengalami sakit, tidak lucu. Sampai mengalami kematian, tidak lucu. Sampai mengalami kekurangan, tidak lucu. Lah wong gambaran wujud kenyataannya Tuhan. Namun dalam kenyataannya, kenapa hampir semua manusia hidup mengalami seperti itu? Karena di dalam otak atau pikirannya tidak ada kesadaran rasa cinta kasih sayang. Di dalam hati atau batinnya tidak ada kesadaran rasa cinta kasih sayang. Tidak ada di dalam kelamin atau syahwatnya kesadaran rasa cinta kasih sayang. Jika kesadaran rasa cinta kasih sayang ini menjiwai dirinya, sungguh manusia hidup itu adalah gambaran kenyataan wujudnya Tuhan. Bahkan saya berani memastikan, andai saja saya menjadi seorang dokter, bahwa sesungguhnya seluruh orang sakit, apapun penyakitnya dan dimanapun dia dirawat ketika sakit, itu dialami dikarenakan tidak ada kesadaran rasa cinta kasih sayang di dalam dirinya. Bukan karena pola makan, bukan karena pola hidup, bukan karena tidak menjaga kesehatan, bukan karena apapun, bukan. Karena di situ ada yang sampai masuk ke dalam hadis, yang sampai masuk ke dalam surat di dalam Alkitab, ada. Sesungguhnya di dalam dada ada segumpal daging yang jika dia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Kalau dia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu tersebut hati, tempat aku menyimpan rahasia. Ini baru hati. Bagaimana dengan otak? Bagaimana dengan kelamin? Baru hati saja itu sudah menentukan jiwa raga kita. Baru hati saja sudah menentukan jiwa raga kita. Artinya di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa baik buruknya kita sebagai manusia hidup di dunia ini adalah bergantung di hatinya. Itu tentang baik buruk. Bagaimana tentang keilmuannya? Bagaimana tentang keluarganya? Bagaimana tentang akhiratnya? Bagaimana tentang dunianya? Bagaimana tentang kehidupannya? Belum tercakup. Karena itu baru urusan hati. Urusan hati mengait tentang baik buruknya kita. Luar biasa. Hanya diam, seluruh jiwa raga kita, bahkan sampai ke ujung rambut, itu akan dikuasai oleh hidup kita. Hanya dengan diam, seluruh jiwa raga kita, bahkan sampai ke ujung rambut, di pori-pori yang tersembunyi sekalipun, dikuasai oleh hidup yang tak lain dan tak bukan adalah guru sejati kita. Artinya, jika ada sesuatu yang kita tidak mengerti, yang kita tidak memahami, dan kita tidak mengetahui, maka hidup yang tak lain dan tak bukan adalah guru sejati kita akan memberi pengertian, akan memberi pemahaman, akan memberi pengetahuan. Tidak ada yang mengenal diri kita
lebih baik selain itu. Yang kedua, hanya dengan menikmati rasa kelakuan yang kita lakukan, semuanya beres. Dua-duanya sederhana bukan? Sekali lagi, baru wong edan bagu yang berani menyederhanakan tentang itu. Tapi awas, jangan anggap remeh. Karena penyederhanaan ini hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Artinya saya tidak bisa menyederhanakan kedua kali, apalagi sampai ketiga kalinya jika panjenengan meremehkan. Kau tolong cukup nih rokok. Jadi kalau seluruhnya harus dicakup, hanya seperti yang panjenengan lakukan selama di pesanggerahan ini loh. Hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Jadi apa yang panjenengan lakukan di pesanggerahan ini selama panjenengan gembleng, lah itu nanti yang akan panjenengan lakukan di rumah panjenengan sendiri-sendiri. Maka di sana tidak ada saya. Di rumah panjenengan nggak ada saya. Artinya dikarenakan di rumah panjenengan masing-masing tidak ada saya yang mendampingi panjenengan, maka sebelum panjenengan pulang ke rumah panjenengan masing-masing, selagi di sini panjenengan harus mumpuni, harus ahli. Diam ketika bersamadi, panjenengan sudah ahli. Menikmati rasa kelakuan dari seluruh yang kita lakukan, panjenengan sudah ahli. Tidak perlu bacaan apapun, tidak perlu patrap atau pergerakan model apapun. Apa yang terlintas di dalam otak atau pikiran panjenengan, itu yang akan terjadi. Itulah yang akan terjadi. Dan hati atau batin panjenengan akan menyempurnakannya. Sedangkan kelamin atau syahwat panjenengan akan melanggengkan atau mengabadikannya. Tapi kalau di dalam otak atau pikiran panjenengan belum ada kesadaran rasa cinta kasih sayang, wah ya mumet jenengan. Hanya pusing. Karena apa? Karena otak atau pikiran yang belum memiliki, belum mempunyai, belum ditempati kesadaran rasa cinta kasih sayang. Hati atau batin yang belum ditempati kesadaran rasa cinta kasih sayang. Kelamin atau syahwat yang belum ditempati kesadaran rasa cinta kasih sayang. Diperlukan keringat yang mencucur hanya untuk sebatang rokok. Bahkan untuk sesuap nasi bisa jual harga diri. Pilih mana? Kalau di dalam otak atau pikirannya belum ada kesadaran rasa cinta kasih sayang, di dalam hati atau batinnya belum ada kesadaran rasa cinta kasih sayang, di dalam kelamin atau syahwatnya belum ada kesadaran rasa cinta kasih sayang, harus diperlukan keringat yang mencucur deras. Bahkan
ada kalanya perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala hanya untuk sebatang rokok. Dan untuk sesuap nasi bisa jual harga diri. Namun jika otak atau pikirannya, hati atau batinnya, kelamin atau syahwatnya sudah ditempati kesadaran rasa cinta kasih sayang, apa yang terlintas itulah yang akan terjadi. Hati batin kita akan menyempurnakannya, kelamin atau syahwat kita akan melanggengkannya. Tanpa bergerak dari tempat bahkan. Sebenarnya dari zaman dulu juga sesederhana itu. Dari zaman dulu juga sesederhana itu. Namun agar supaya tidak disalahgunakan, agar supaya tidak diremehkan, maka diciptakanlah rancangan-rancangan menempuh dengan amat sangat rumit tersebut. Karena para leluhur kita khawatir jika menempuhnya sesederhana ini, nanti sedang lewat batu emas, jadi emas. Dibuat mainan. Dibuat mainan. Simpelnya khawatir kalau dibuat mainan, maka itu bukan permainan, melainkan itu adalah rahasia Tuhan yang disembunyikan di dalam hati kita. Mau dong Mbak Wet, mau. Sesederhana itu, segampang itu. Oh. Siapapun, tidak ada larangan di sini. Asalkan mau bertobat. Tapi saya bukan pembunuh, saya bukan pembohong, saya bukan pencuri Pak Wet. Kenapa diharuskan bertobat? Bertobat yang saya maksud bukan dari perbuatan-perbuatan mencuri, berbohong, merampok, atau membunuh. Bukan. Bertobat yang saya maksud adalah menghentikan seluruh kelakuan-kelakuan masa lalu hingga saat ini yang semuanya itu rasanya kita tidak tahu. Nah, luput yang dimaksud kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak luput. Lah maksudnya ini ketidaktahuan kita tentang rasa yang dilahirkan oleh kelakuan kita. Itu maksudnya luput. Ketika saya tidak bisa atau gagal menikmati rasanya tangan kiri megang rokok, berarti saya sudah luput di situ. Karena apa? Karena melakukan kelakuan yang tidak tahu siapa yang menggerakkan, siapa yang menggerikan. Jadi kalau harus saya pertegas lagi, aslinya penyelesaian laku murni menuju suci yang panjenengan tempuh dengan cara manekung atau gembleng adalah menyederhanakan kesulitan-kesulitan yang selama ini panjenengan alami. Apapun itu. Apapun itu. Panjenengan sedang latihan di situ. Latihan menyederhanakan gerak dan gerik. Makanya sekali lagi bersungguh-sungguhlah di dalam diam ketika bersamadhi dan berhati-hatilah ketika bergerak dan bergerik di luar patrap samadhi. Karena dua hal itulah yang sedang panjenengan latih.
Dan yang paling utama adalah diam. Definisi diam ini yang banyak kurang paham ini. Kurang ngerti ini banyak di sini. Panjenengan tahu nggak acuh? Acuh tahu nggak? Kata-kata acuh. Kata-kata cuek tahu nggak? Cuek, acuh. Masa bodoh. Cuek, acuh, masa bodoh, tidak peduli. Itulah mirip dengan diam. Nah, diam itu mirip seperti itu. Tapi diam bukan cuek, bukan acuh, bukan tidak peduli, bukan masa bodoh ya. Karena apa? Karena kita dalam keadaan ingat jati diri. Artinya kita berkesadaran. Dikarenakan berkesadaran, walaupun panjenengan tidak penting buat saya, karena panjenengan ada di hadapan saya, maka rasanya harus saya nikmati dengan kesadaran. Maksudnya di sini, ya. Jadi diam yang mirip dengan diam adalah cuek, acuh, tidak peduli atau masa bodoh. Tapi diam itu bukan tidak peduli, bukan masa bodoh, bukan cuek, juga bukan acuh. Nah, karena apa? Karena kita dalam sikon berjati diri, dalam sikon berkesadaran. Artinya, walaupun panjenengan tidak penting buat saya, dikarenakan panjenengan ada di hadapan saya, atau ada di samping saya, atau sedang bersentuhan dengan saya, maka saya harus menikmati rasanya dengan kesadaran, cinta, kasih sayang. Nah, kalau cuek acuh kan beda. Kalau namanya cuek, ya udah, nah, ini enggak. Nah itu. Ini banyak yang kurang paham tentang definisi diam ini tadi. Jadi ketika saya sedang bersama dia ada pocong, bagaimana Pak? Cuek. Oke. Tapi ingat, cueknya cuek berkesadaran. Artinya ketika ada pocong kan ada rasanya. Rasanya seperti apa? Ah, itu. Rasa takut. Nah. Nah, ketika sedang bersama dia ada bisikan acuh, cuek, nggak peduli itu bisikan atau omongan atau jeritan, nggak peduli. Masa bodoh. Tapi ingat, kita sedang mengkaji dan mempraktekkan kesadaran. Artinya bisikan atau jeritan rasanya kita nikmati. Ketika berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Jangan berhenti menikmati rasanya saja. Kalau berhenti menikmati rasanya saja berarti kita tidak punya bukti, tidak punya stempel. Nah, supaya ada buktinya, kalau saya berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih Romo. Sempurna. Mau jeritan, mau bisikan, mau pocong, mau sundel bolong, mau tuyul, sempurna ketika ketabrak ucapan terima kasih kita. Ketika tersentuh ucapan terima kasih kita, maka tersempurnakanlah apapun itu. Nah, ini sudah masuk ke dalam cinta kasih sayang, sudah masuk ke dalam kebajikan. Jika tidak, kita sudah menghakimi, kita sudah menilai. Kalau kita tidak mau diam, kalau kita tidak bisa diam, apapun
apapun yang kita alami adalah penghakiman, penilaian, bahkan membeda-bedakan. Nah, itu yang dimaksud dosa. Maka menyelesaikan laku murni menuju suci dikarenakan suci yang hendak dituju, disebabkan hendak menuju suci, maka tubuhnya harus bersih, jiwanya harus murni, raganya harus bersih, jiwanya harus murni, karena hendak menuju suci, mau masuk ke dalam suci. Sebab suci tidak bisa dicampuri, tidak bisa tercampuri dengan apapun dan oleh apapun. Sehingganya ketika kita masuk ke dalam suci, kita harus bersih, kita harus murni. Jika tidak, tidak bisa. Semakin kita diam di dalam samadhi, semakin hidup kita akan menguasai jiwa raga kita. Apapun tentang jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Ingat itu, jangan pernah lupa. Dan ketika hidup kita menguasai jiwa raga kita, ada sebutir debu saja akan disempurnakan. Jadi bukan suatu hal yang aneh jika panjenengan diam di saat samadhi mengalami berbagai macam hal. Karena hidup panjenengan sedang membersihkan raga panjenengan dan sedang memurnikan jiwa panjenengan. Dari apa? Semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya. Sebab karena itu tidak sedikit kadang kita yang dalam keadaan sakit ikut manekung atau gembleng. Dan selama manekung, selama gembleng, saya tidak pernah melakukan pengobatan dalam bentuk apapun. Namun hasilnya apa penyakit yang mereka keluhkan itu sembuh. Makanya saya gambarkan ada sebutir debu saja di dalam diri panjenengan akan disempurnakan oleh hidup panjenengan. Tidak ada guru yang lebih baik dari hidup panjenengan. Tidak ada dokter yang lebih baik dari hidup panjenengan. Tidak ada dukun yang lebih hebat dibanding hidup panjenengan sendiri. Bisa kan? Sesederhana itu masa nggak bisa? Nah, kalau kesederhanaan ini sudah panjenengan kuasai dan panjenengan sudah ahli di situ, ya nanti kedepannya luar biasa. Harus lebih hebat dari wong edan bagus. Kalau sudah menguasai di situ, kalau sudah ahli di situ. Sekali lagi, aslinya sederhana kan? Sederhana banget, gampang banget, sesuai firman Tuhan. Ini katanya kitab nih, saya ngambil kitab nih ya. Nah, Tuhan pernah berkata, sesungguhnya aku tidak pernah mempersulit hambaku. Itu hambaku itu sendiri yang mempersulit dirinya. Lah aslinya sederhana itu kan. Milihnya tapa bertapa, milihnya kan gitu. Milihnya tirakat, milihnya duduk berlama-lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun duduknya. Milih menyiksa perut, milih menyiksa mata.
Padahal Tuhan memberikan jalan sesederhana itu. Kenapa Tuhan memberikan jalan sesederhana itu? Lawang yang mau lewat Tuhan itu sendiri kok, iya enggak? Yang mau melalui jalan itu kan gambarannya Tuhan itu sendiri. Nah kalau dibuat rumit berarti Tuhan memperumit dirinya sendiri. Kan mau logikanya. Logikanya kan gitu. Masa satu misal saya mau ke lahan lewat jalan selatan. Nah jalan yang mau saya lewati ini saya perumit sendiri. Enggak lucu toh? Enggak lucu. Selama panjenengan gembleng, ingat yang sedang panjenengan latih adalah diam di saat samadhi dan menikmati rasa kelakuan yang panjenengan lakukan. Apapun itu, dua hal itu yang sedang panjenengan latih. Diam ketika bersamadhi ini mencakup apapun itu tentang Tuhan. Sedangkan menikmati rasa kelakuan dari yang kita lakukan apapun itu adalah mengait kehidupan panjenengan, entah itu keluarga atau bermasyarakat. Dua hal ini dikuasai, wah dunia bisa panjenengan genggam. Tanpa harus bertapa bertahun-tahun, tanpa harus tirakat berbulan-bulan, tanpa duduk berlama-lama. Duduk lama itu karena jenengan sedang latihan, belum ahli. Nah kalau udah ahli duduk langsung jadi. Nah, udah ahli. Nah, karena belum ahli kan harus latihan. Di dalam pelatihannya tidak sia-sia. Karena apa? Karena ujung rambut di bagian pori-pori yang tersembunyi saja akan didatangi oleh hidup, akan dikuasai oleh hidup. Jadi diamnya tidak sia-sia. Dengan begitu akhirnya tidak ada bagian tubuh kita yang bermasalah. Sama sekali tidak ada bagian tubuh kita yang bermasalah. Karena apa? Karena semuanya terkuasai oleh hidup kita yang tak lain dan tak bukan adalah guru sejati kita. Nah kalau jiwa raga kita sudah dikuasai oleh hidup kita sepenuhnya, wah welcome ini. Ya, orang sakti model apapun melihat panjenengan seperti kaca tembus. Saking beningnya. Artinya guru sejati yang sebegitu luar biasanya yang ada di dalam diri kita, tidak ada yang bisa tahu. Itu baru orang hebat. Kalau memiliki sesuatu yang bersifat gaib dan orang lain bisa tahu, masih memiliki sebutir debu, orang lain bisa tahu, masih kecil, masih cetek, masih dekat. Tapi kalau memiliki gunung Merapi di dalam dirinya, tapi orang lain tidak bisa tahu, lah itu baru jempol. Itu baru jempol. Nah ini masih jarang, manusia hidup yang seperti ini masih jarang. Yang jumlahnya masih banyak itu mayat hidup tadi, itu mayat hidup masih banyak itu. Udah mayat hidup, tubuhnya orang, kepalanya babi. Ada yang tubuhnya babi, kepalanya manusia. Nah, ini mayat-mayat hidup kan seperti ini.
semuanya akan dipersaksikan kepada panjenengan. Semuanya akan dipersaksikan kepada panjenengan. Semuanya akan dipahamkan kepada panjenengan. Semuanya akan dimengertikan kepada panjenengan. Semuanya akan diberitahukan kepada panjenengan. Dan apapun itu tetap diam. Tetap sikapi dengan diam. Karena jika tidak disikapi dengan diam, pasti menghakimi. Saya itu ngasih ilmu sama kamu, kok kamu menghakimi saya? Gimana? Nggak jadi ngasih ilmu. Lalu kita hakimi, sementara dia bukan tersangka. Diam saja. Terkait itu, jadilah penonton yang baik. Jadilah penonton yang baik. Terkait hal tersebut, jadilah penonton yang baik. Jika tidak menjadi penonton yang baik, pasti menghakimi. Pernah nonton sinetron jenengan? Adegan sedih, ada yang pemainnya kejam. Kalau jenengan terbawa, tidak mau diam, terbawa ya pasti kurang ajar gini, ayu-ayu hatine krek. Menghakimi kan, padahal itu cuma sinetron. Di luar sinetron belum tentu dia jahat. Di luar sinetron belum tentu dia jahat. Tapi kita sudah jahat-jahatin. Padahal dia sedang memerankan uang yang dia dapat. Nah, selama ini kita seperti itu. Itu sudah melampaui segalanya. Itu sudah melampaui segalanya. Orang lain ingin tidak mempan dibacok, dibutuhkan ilmu kebal. Dibutuhkan ilmu kebal bacok. Supaya tidak mempan dibacok, orang lain membutuhkan ilmu kebal bacok. Yang itu penempuhannya, tadi sudah saya gambarkan ya, metode penempuhannya. Lah kita dengan mempertahankan suci, dengan mempertahankan manunggal jati, ingin tidak mempan dibacok, bilang saja apapun aku tidak rela menyentuh kulitku. Senjata apapun tidak akan bisa menyentuh jenengan, apalagi sampai melukai. Nyentuh aja nggak bisa kalau panjenengan tidak rela. Jadi untuk menempuh manunggal jati, untuk menempuh suci, membuang, meletakkan seluruh keilmuan kita, terbayar di situ. Tergantikan di situ, terbayar. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan yang lebih luar biasa. Walau begitu, sesungguhnya ilmu kita tidak dibuang, dilipat. Aslinya itu dilipat dan tidak digunakan lagi. Karena apa? Karena kalau sampai kita gunakan sudah pasti akan menimbulkan karma. Sebab dulu menempuhnya itu dengan karma-karma. Gitu loh. Ya dulu belajarnya belum tahu kan. Bahannya tubuh kita itu dari apa, asal usulnya tubuh kita itu dari mana. Ketika belajar ilmu kebal kan masih seperti itu. Kitanya seperti itu, guru kita yang ngajarin ilmu kebal juga sama. Mengajarkan ilmu kebalnya kepada seseorang dalam keadaan tidak tahu diri. Yang belajar dalam keadaan tidak tahu diri. Sama-sama tidak tahu diri. Akhirnya, ya tabrakan karma di situ. Nah ini harus dihentikan. Harus dihentikan. Diganti yang lebih hebat, yang tidak menimbulkan karma-karma dalam bentuk apapun.
Dan yang paling mengerikan di dalam kehidupan di dunia ini adalah karma ini tadi. Ini melampaui apapun, karena karma adalah hukum alam. Tidak peduli siapapun, tidak peduli dia kiai, habib, nabi, wali, tidak peduli. Jangankan sesama makhluk kasat mata, ajajil iblis, dajjal saja harus kita cintai, kasihi, dan sayangi. Hanya dengan seperti itu akan terjadi atau terwujud kemanunggalan antara saya dengan ajajil atau iblis. Setelah ajajil atau iblis ini manunggal menjadi satu dengan saya, dia tidak menggoda saya lagi. Masa ajajil iblis menggoda dirinya sendiri? Orang mungkin. Nah, metode ini masih jarang yang tahu. Itu loh, kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Itu loh. Jangankan yang lain, ajajil iblis yang selama ini kita kecam sebagai musuh abadi kita, dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo harus kita cintai, kasihi, dan sayang. Karena hanya dengan begitu kita bisa manunggal dengannya. Dan ketika dia sudah manunggal dengan kita, dia tidak akan goda-goda kita lagi, tidak akan mempengaruhi kita lagi. Lalu sudah jadi satu. Kedua, jika ajajil atau iblis ini sudah manunggal dengan saya, dengan panjenengan, dengan kita, berarti sejak itulah ajajil atau iblis menjadi taat atau patuh kepada Tuhan, ndak balelo lagi. Tapi bukan berarti kita nolongin Tuhan loh ya, supaya iblisnya patuh sama Tuhan, tak bantuin Tuhan. Apa enggak luar biasa Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku. Dan selama ini seumur hidup jarang yang mengenali itu. Padahal Wahyu Pancagaib ini ada di dalam setiap diri manusia hidup. Neraka yang panjenengan takuti, wajib panjenengan cintai, wajib panjenengan kasihi, harus panjenengan sayang. Karena dengan begitu neraka akan manunggal dengan panjenengan. Nah, kalau neraka itu sudah manunggal dengan diri panjenengan, masa neraka mau membakar neraka? Enggak bisa. Itulah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo atau kebajikan yang sedang panjenengan latih selama panjenengan gembleng di sini. Sampai setinggi itu loh, sedalam itu loh. Makanya dibutuhkan, diperlukan kehati-hatian. Karena dengan berhati-hati kita bisa jeli. Dan kadangan kita malam ini cukup ya. Dan kita sambung kali lain dengan tema yang sama namun masakannya yang berbeda. Oke. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Untuk yang gembleng semangat nggih.